Bahasa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Apakah kalian pernah niat mau menasehati, tapi yang ada malah dimusuhi, merasa benar, tapi dakwah kita justru ditolak? Ternyata masalahnya sering bukan di isinya, tetapi di bahasanya, bagaimana cara kita menyampaikan. Hari ini kita belajar dari motivator, bukan dari tokoh modern, tetapi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 5 bahasa dakwah Rasulullah dalam hadis. Bahasa yang jelas dan tegas diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu nabiyallahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut," yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dakwah yang bertele-tele. Soal iman dan akhlak beliau langsung menyampaikan, kalau ucapan kita baik, silahkan berbicara. Sedangkan kalau ucapan kita menyakiti, diam itu lebih mulia. Contoh pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di Madinah ada sahabat yang baru saja masuk Islam dan masih membawa kebiasaan lama, yaitu kebiasaan jahiliyah, berbicara kasar dan sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahinya secara panjang dan lebar. Beliau cukup menyampaikan hadis tersebut dan para sahabat langsung memahaminya, bahwa iman itu tidak hanya dilihat dari sholatnya saja, tetapi juga dilihat bagaimana cara dia menjaga lisannya. Bahasa sindiran atau teguran halus. Dalam sebuah riwayat hadis yang berbunyi, "La yantahiyanna aqwamu an raf'ihim absharahum inda du'a'i fis sholati ila samai aw la tukhtafanna absharahum," yang artinya, hendaklah orang-orang yang memandang ke atas saat berdoa dalam sholat berhenti atau pandangan mereka akan dirampas atau dicabut. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut nama orang tertentu. Beliau hanya mengatakan ada sebagian orang. Ini menunjukkan cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dengan bahasa sindiran yang tidak langsung, tetapi tetap jelas maksudnya. Ancaman dari hadis ini bukan bertujuan menakut-nakuti secara berlebihan, melainkan sebagai bentuk peringatan agar sholat dilakukan dengan cara khusyuk dan penuh adab. Contoh kejadian di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah, sebagian sahabat masih memiliki kebiasaan menghadap langit ketika sholat. Kebiasaan ini mengurangi kekhusyukan dan adab dalam beribadah. Rasulullah tidak memanggil atau menyebut nama pelakunya. Beliau cukup menyampaikan teguran secara umum melalui hadis ini. Dengan cara tersebut, para sahabat langsung menyadari kesalahan tanpa merasa dipermalukan di depan umum. Pelajaran dakwah yang bisa diambil bahwa bahasa sindiran mengajarkan kita tidak harus menegur dengan cara keras atau menyakitkan. Teguran yang tidak langsung justru sering lebih efektif karena menjaga kehormatan orang yang dinasehati dan membuat dakwah lebih mudah diterima. Bahasa tamsil atau bahasa perumpamaan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan yang berbunyi, "Masalul mu'minina fit tawadzihim wa ta'attufihim wa tarahumihim mislul jazad idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jazadi bisyahril wal hummi," yang artinya perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa manusia itu lebih mudah memahami contoh nyata daripada teori. Oleh karena itu, beliau tidak berkata kalian harus rukun, tetapi beliau berkata kalian itu seperti satu tubuh. Contoh pada zaman Nabi, saat kaum Muhajirin dan kaum Ansor disatukan, mereka berbeda suku, kebiasaan, dan latar belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir perbedaan ini memicu perpecahan. Dengan perumpamaan tubuh tersebut, bahwa mata tidak boleh sombong pada kaki dan tangan tidak boleh merasa paling penting. Oleh karena itu, mereka itu semua saling membutuhkan. Bahasa analogis atau kiasan diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin," yang artinya
Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menggunakan bahasa analogis atau bahasa kiasan, di mana dunia ini tidak benar-benar penjara seperti bangunan dengan jeruji, dan tidak benar-benar surga seperti surga akhirat. Tetapi Rasulullah SAW menggunakan perbandingan ini untuk menjelaskan kondisi kehidupan orang beriman dan orang kafir. Bagi orang beriman, dunia disebut seperti penjara karena ia terikat oleh aturan Allah. Ia harus menjaga sholat, menahan hawa nafsu, menjauhi yang haram, dan bersabar dalam ujian. Semua keterkaitan ini membuat kebebasan orang beriman di dunia terasa terbatas, seperti orang yang berada dalam penjara. Sebaliknya, bagi orang kafir, dunia diibaratkan seperti surga, karena mereka bebas mengikuti keinginan tanpa memikirkan halal dan haram. Namun, kenikmatan ini hanya sementara dan akan berakhir ketika kehidupan akhirat dimulai. Contoh kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, banyak sahabat hidup dalam kondisi sederhana, bahkan miskin. Mereka mengalami tekanan, boikot, dan berbagai ujian. Namun, mereka tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sisi lain, sebagian orang Quraisy hidup dalam kemewahan, bebas melakukan apa yang mereka inginkan, dan menikmati kekayaan dunia. Rasulullah SAW menjelaskan kondisi ini melalui analogi penjara dan surga, agar para sahabat tidak iri dan tetap kuat dalam iman. Pelajaran dakwah yang bisa diambil bahwa bahasa analogis membantu menjelaskan konsep yang berat dengan cara yang sederhana dan membekas. Dengan perbandingan yang jelas, Rasulullah SAW membantu umat mudah memahami hakikat kehidupan dunia dan tidak tertipu oleh kenikmatannya. Bahasa majazi dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal imra'atus sholihan." Hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Hadis ini menggunakan bahasa majazi dengan menyebut dunia sebagai perhiasan. Dunia bukan perhiasan secara hakiki, tetapi disebut demikian karena sifatnya yang menarik, indah, dan sering membuat manusia terpesona. Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa segala kenikmatan dunia bersifat sementara, seperti perhiasan yang hanya dipakai sesaat. Namun di antara semua kenikmatan dunia, pasangan yang soleh dan soleha adalah nikmat yang paling bernilai karena membawa kebaikan hingga ke akhirat. Bahasa majazi ini membuat pesan Nabi SAW terasa halus dan tidak menggurui, tetapi sangat dalam maknanya. Contoh kejadian di zaman Nabi SAW. Pada masa Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat sangat sederhana. Kekayaan, rumah, dan perhiasan bukan ukuran kebahagiaan. Yang paling dijaga adalah keimanan dan akhlak dalam berumah tangga. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan kehidupan rumah tangga yang sederhana, namun penuh keberkahan bersama istri-istrinya. Nilai rumah tangga bukan pada kemewahan, tetapi pada ketakwaan dan saling menuntun dalam kebaikan. Itulah 5 bahasa dakwah Rasulullah SAW dalam hadis. Rasulullah tidak pernah memaksa orang berubah. Beliau mengajak dengan bahasa hati, bukan emosi. Kalau dakwah kita sering ditolak, mungkin yang perlu diperbaiki bukan orang lain, tetapi cara kita berbicara. Ayo mulai berdakwah dengan bahasa Rasulullah SAW. Tegas tetapi lembut, benar tetapi menenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.